Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanita, MPD dari STID Syekh Burhanuddin Pariaman. Saya merupakan salah satu peserta LPDP tahun 2025 angkatan ketiga di UIN Imam Bonjol Padang. Pada kali ini saya akan mengirimkan video pembelajaran yang mana dalam hal ini saya akan mengambil mata kuliah desain pembelajaran PAI. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saat ini saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Syekh Burhanuddin Pariaman. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan desain pembelajaran PAI, yang mana pokok bahasannya adalah tentang desain pembelajaran dengan perencanaan berbasis kearifan lokal. Terlebih dahulu tentunya kita akan menjelaskan kepada mahasiswa apa yang dikatakan dengan desain pembelajaran. Di sini kita akan mengupas apa yang dikatakan dengan desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengatur pengalaman belajar yang bertujuan untuk tercapainya secara efektif dan efisien. Proses ini merupakan cakupan dan analisis kebutuhan belajar, penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, media, dan strategi dalam pembelajaran. Menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan seluruh pengetahuan, tradisi, kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun. Ini dikatakan oleh Sutarno pada tahun 2004. Sedangkan menurut Tilaar, ia mengatakan bahwa pendidikan yang bersifat lokal dan kontekstual sebagai upaya melewati homogenisasi global. Ia menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya lokal agar tidak kehilangan jati diri. Nah, tentunya dalam hal ini kita jelaskan kepada mahasiswa bagaimana kaitan antara kearifan lokal dengan desain pembelajaran ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita merancang atau mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik atau budaya lokal di lokasi mereka berada. Nah, salah satunya mungkin dapat kita ceritakan kepada mereka bahwa untuk saat ini di kurikulum Merdeka ada yang namanya kegiatan P5. Salah satunya adalah seperti mengangkat tema kearifan lokal yang ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah seperti kegiatan makan bajamba yang ada di daerah tempat kami masing-masing atau di daerah tempat saya berada, yang mana ini adalah menjadi contoh bagi mereka bagaimana kegiatan makan bajamba ini yang ada di tempat atau sekitar ini. Nah, kemudian dalam ini tentunya dalam membuat desain pembelajaran PAI ini kita tetap menjelaskan identitas dari pembelajaran tersebut. Kemudian dalam hal ini kita menjelaskan pada perangkat pembelajaran jenjang yang mana sasaran atau tujuan kita. Terutama sekali adalah jenjang pendidikan mereka seperti SMP atau SMA. Nah, kemudian topik yang akan kita angkat seperti adanya interaksi sosial dalam masyarakat, yang subtopiknya adalah nilai gotong royong dalam budaya lokal. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kita jelaskan kepada mahasiswa, yaitu adalah salah satunya menjelaskan makna gotong royong dalam konteks sosial masyarakat. Nah, kemudian menganalisis manfaat gotong royong tersebut terhadap pengembangan komunitas. Nah, kemudian kita juga akan menceritakan keterkaitan dengan kearifan lokal. Ya, kemudian mungkin salah satunya yang dapat kita jelaskan adalah makna gotong royong yang ada pada kegiatan yang ada pada kearifan lokal tersebut. Nah, kemudian kita jelaskan juga seperti apa kegiatan-kegiatan yang mungkin terkait dengan desain pembelajaran ini. Misalnya pada daerah tertentu itu ada namanya tradisi membersihkan lingkungan seperti kerja bakti di desa.
atau upacara adat yang melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya ada seperti pesta pernikahan. Kemudian kita jelaskan kepada mahasiswa yaitu tentang materi pembelajarannya, mulai dari pengertiannya, tujuannya, manfaat yang didapatkan, nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut. Nah, kemudian model pembelajaran yang dapat kita jelaskan seperti problem based learning. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita dapat menggunakan metode dengan cara berdiskusi, kelompok, dan wawancara ke lapangan untuk memberikan hasil dari beberapa model atau metode yang digunakan ini, sehingga nanti dapat dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas seperti apa hasil observasinya. Nah, kemudian media yang digunakan bisa seperti video dokumenter tentang kegiatan adat lokal. Kemudian ada wawancara dengan tokoh masyarakatnya, kemudian buku teks pendukung, dan juga langkah-langkah dalam kegiatan pembelajarannya. Seperti dalam hal ini, dalam mendesain pembelajaran, kita tidak luput dari yang namanya 3 tahapan dalam pembelajaran, seperti kegiatan awalnya, kegiatan inti, dan penutup. Tentunya ini kita jelaskan kepada mahasiswa berapa alokasi waktu yang tersedia untuk pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu mungkin kita akan memberikan tugas untuk mahasiswa di rumah, seperti apa mungkin di lingkungan mereka dapat diterapkan kearifan lokal ini. Setelah itu barulah kita akan menjelaskan penilaian yang akan kita berikan kepada mahasiswa tentang observasi yang dilakukan.